everybody, welcome back di Nails. Hai semuanya, jadi aku udah nyiapin nail dust dan udah nyiapin juga nail drill. Kalian sudah tahu dong aku akan melakukan apa. Ya ini dia alatnya. Jadi buat teman-teman yang nanya kalau aku mau remove pakai apa sih, ini dia yang aku pakai alat remove-nya. Aku pakai nail drill. Jadi di sini aku mau nge-remove jari aku atau kuku aku. Jadi serem banget itu remove-nya. Kuku. Aku mau remove kuku aku ini. Nah, ini aku pakai dari party bead-nya. Jadi nih dua ini patah, bestie. Aduh, sebenarnya yang patah satu doang yang jari manis. Tapi aku mau kasih perbedaan nanti ya, menggunakan dua alat untuk extension. Oke. Nah, ini aku mau remove dulu. Aduh, mana yang patah yang kanan ya. Aduh, ini kalau di pinggiran lihat, ini tuh bekas aku kalau lagi ngerjain customer. Jadi kuku tuh suka banyak yang ke kikir-kikir dan ini tuh patahnya dalam banget. Asli ini sakit banget sih, ngilu banget, itu yang ketekuk gitu. Nah, yang tengah itu nggak terlalu patah banget, sebenarnya udah gunting aja lah ya kita sekalian buat konten extension gimana caranya. Oke, nah ini aku mau pakai nail drill yang ini, bestie. Aku udah pernah spill deh kayaknya nail drill aku yang ini. Jadi aku ada barang ini tuh pas waktu ikut seminar workshopnya dari Popcode. Nah, ini tuh dia bisa depan dan belakang muter beadnya, dan ini tuh awet banget. Itu aku bisa sampai seminggu lebih baru aku charge, dan kondisi aku nge-remove juga, terus manicure juga, tapi ini awet banget baterainya, beneran deh. Nah, ini tuh yang cordless kepake banget sih. Jadi kalau misalkan kamu mau bawa kemana-mana, itu kamu nggak ribet gitu kan. Dulu tuh aku belum punya nail drill yang kayak gini gitu kan, masih punya nail drill yang gede banget, ini colok gitu kan. Aduh, ribet banget kalau misalkan dulu waktu zaman-zaman home service tuh, ya ampun rempong banget ya Tuhan gitu kan, bawanya banyak banget. Nah, terus aku tuh tadi mau beli yang kayak gini, ini kan dia RPM-nya 35K gitu kan, 35K RPM-nya punya. Nah, itu tuh aku takut kan kayak mau beli gitu, dan aku waktu nanya-nanya dulu tuh ke fanku, Ci kalau misalkan aku mau beli yang ini gimana ya. Terus ditanya aku udah pernah Russian manicure belum yang menggunakan alat nail kayak gini. Kalau belum sebaiknya les dulu atau nanti ikut workshop. Nah, pas banget tuh ada workshopnya Popcode, dan itu kita sudah bayar 3 juta sekian. Itu udah dapet semua alat-alatnya, ada dapet alat manicure, dapat gel polish, base coat dari brand Party semua. Dan ini ada salah satu nail drill yang aku beli sekalian ikut workshopnya Popcode. Siapa sih yang nggak mau ambil kelas di Popcode gitu kan. Dan ini tuh workshopnya bener worth it banget. Oh my god, kalian tahu kan kalau misalkan kita private di Popcode tuh berapa. Nah, fanku tuh mengadakan workshop itu sama Popcode. Itu gila harganya, aku sampai kok bisa gitu kan. Bener-bener fanku, bener-bener luar biasa sih. Menurut aku mereka ada salah satu supplier yang gak cuman menjual, tapi mereka mau membangun para nailist gitu loh, untuk bisa mendapatkan edukasi yang lebih baik dan menjadi berkembang gitu kalau menurut aku ya. So far aku makanya segitu cintanya sama fanku dan Party gitu kan, kayak udah produknya juga bagus. Terus mereka tuh kalau ngadain workshop tuh bener-bener yang gak kaleng-kaleng gitu kan. Kalian tahu lah harganya yang digebet sama fanku tuh, workshopnya tuh nggak sembarangan nailist gitu kan. Itu badabe sih. Nah, belum lama kemarin juga kan dia habis ngadain workshop lagi tuh yang Russian manicure, sama ada satu lagi yang nail design gitu kan. Nah, by the way ini aku udah proses ini. Jangan lupa ya bestie ya, kalau kamu habis remove, kamu bersihin lagi, kamu punya bead kamu, jangan sampai ada debu yang menumpuk. Dan habis itu jangan lupa di steril dan kamu cuci, oke? Nah, ini udah beres. Dadah. Nah, lala, tanganku bantet sekali kukunya kalau tidak panjang. Nih aku lihat deh. Kamu lihat deh di pinggiran atas ini tuh sebenarnya sakit, perih banget ini gara-gara kepelitek. Oke, langsung kita lanjut aja. Nah, ini dia aku mau extension tapi menggunakan builder gel. Nah, ini dia aku pakai punya Party. Party tuh punya 4, ada yang clear, pink, nude, sama satu lagi kalau nggak salah white deh, yang milky white gitu deh. Nih aku pakai yang clear aja. Di sini aku nggak pakai kuas khusus, aku cuma pakai kuas mermaid aku yang udah lama sampai warnanya sudah berubah. Lihat kalian, ini kan aku pakai dari Party Gemstone. Aku suka banget yang Party Gemstone tuh, satinnya halus banget. Si gel cat eye satinnya, ada yang bilang jet eye satin, ada yang bilang cat eye glass gitu kan. Terus ada yang bilang juga apa ya, cat eye apa ini, banyak deh sebutan dari beberapa brand gel polish tuh beda-beda gitu kan. Nah, ini yang aku mau gunakan yaitu pakai foam ini, nail foam untuk membuat extension gel. Nah, dulu sebelum aku punya Party, aku pakai yang ini nih, yang emas ini, sebelum pakai punya Party ini. Dan memang
susah gampang sebenarnya kalau pakai yang kayak gini nih ya. Nanti aku akan kasih teman-teman perbedaan apa sih perbedaan pakai emas sama yang pakai punya party ini. Nah kalau yang punya party itu enaknya dia udah ada garis-garisnya. Bentar ya, ini aku mau ini dulu. Tunggu, pakai gunting biar lebih rapi. Aku nggak suka kalau sampai kayaknya mencuat-mencuat gitu, nggak betah aja gitu ngelihatnya. Ini udah ada line garisnya sebenarnya sih, tapi aku pakai gunting aja supaya lebih rapi aja hasilnya. Oke, jadi nanti kita akan coba dua nail foam ini ya, karena banyak teman-teman yang nanya, Ci emangnya apa sih perbedaan nail foam yang party sama nail foam yang warna emas biasa dulu gitu kan, yang pertama kali ada keluar tuh. Nah habis itu kan baru mulai tuh banyak mengeluarkan beberapa brand ngeluarin nail foam gitu kan. Oke, di sini aku mau pakai base coat dulu ya Besti ya. Mohon maaf ini ya kalau tangan aku terlihat sangat amat kaku. Ini yang patah tangan kanan, yang kerja tangan kiri. Ya ampun Tuhan, ini adalah ujian para nihilist. Oke, kalian pasti tahu dong. Kamu yang nihilist, kalau kerjain tangan kiri mah ya yang tangan kanan kerja nih. Tangan kiri tuh kita mah sambil tutup mata juga langsung rapi, asik gitu kan. Tapi kalau misalkan tangan kiri yang kerja ngerjain yang tangan kanan, Tuhan, ini adalah ujian terbesar gitu kan. Capek banget sumpah beneran deh. Oke, nih ya, kita pakai yang nail foam yang warna emas dulu. Ini aku yang emas ini masih banyak banget stoknya. By the way mohon maaf ya biasanya kalau misalkan suara aku agak sedikit berubah karena hidung aku lagi mampet. Hidung aku lagi mampet jadi suara agak sedikit bindeng. Nah, ini kayak gini nih. Kalau aku sih biasa aku ukur dulu nih. Cuma kan sometimes ukuran ujung kuku orang tuh kan beda-beda. Sedangkan nail foam ini sudah dibentuk sedemikian aku mau ngomong sedemikian rupa malah sedekian apalah itu tipe. Nah jadi ini memang sudah dibentuk kan kayak gini nih ya. Sedangkan kan ada orang yang kuku depannya itu modelnya itu bukan oval tapi melainkan kotak gitu kan. Nah aku biasanya ngakalinnya kalau kayak gitu, aku gunting dulu bagian ujungnya sedikit gitu karena biar lebih pas sama ujung kuku kita. Kalau orang yang bentuk kukunya udah oval itu enak banget, jadi udah pasti sesuai dengan sama si nail foamnya. Cuman memang agak susah ini adalah proses pemasangan ujung kukunya. Ini kayak gini nih ya. Ini yang paling menguji kesabaran kita sih menurut aku ya. Pasang nail foamnya ini tuh wajib banget dan harus ujungnya tuh sama. Ini asli ya. Ini aku depannya udah pas, belakangnya kecopot karena memang lemnya itu nggak terlalu merekat banget Besti, jadi susah gitu kan. Udah gitu dia nggak punya tumpuan lain kanan kiri ya, cuman kotak panjang gitu aja. Nah kalau misalkan pakai nail foam, kamu tuh harus buat ujungnya tuh nggak boleh nih kayak begini menganga apa itu ya, kebuka nggak boleh kebuka kayak gitu. Nanti kalau nggak jadi nggak balance sama ukuran kuku atau bentuk kuku asli kita. Sebenarnya masih bisa kita akalin untuk di drill atau di buff lagi. Cuma kan PR banget ya. Kalau kita lagi santai ngerjain kuku sendiri mah nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita lagi ngerjain kuku customer, kita bisa dikomplain gitu kayak, wah lama banget kerjanya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak gini, kamu harus bisa buat rata seperti ini dan nggak boleh sampai dia menyelangap. Nah harus seperti ini tuh. Jadi benar-benar rata tumpuan bawah sekuku gitu ya. Nah ini aku udah beres. Mari kita mulai menggunakan builder gel dari Party. Ini enak banget Besti. Satu, viscosity dan kekentalannya juga pas. Dan dia self levelingnya itu bener-bener bagus banget, cepet banget. Jadi dia tuh udah bisa pas kita taruhin self leveling itu maksudnya gimana sih? Self levelingnya tuh dia bisa pas habis kita bentuk dia bisa langsung ngeblend dengan sudut si kuku gitu loh. Jadi nggak yang kayak gelenjer gitu loh. Dia langsung merata gitu. Jadi benar-benar luar biasa dan pas. Paling penting tau gak apa yang aku suka? Pas di cure atau dikeringin itu tidak panas. Nah dulu tuh aku pernah cari builder gel yang kayak mana sih yang gak panas. Itu hampir rata-rata dulu tuh aku punya udah beli yang 200.000 sekian. Itu panas dan customer aku gak ada yang kuat. Finally itu aku buang. Karena kenapa? Saking udah aku simpen 2-3 tahun gak kepake karena panas. Ya udah gitu akhirnya sampai dia berubah sendiri gitu kan. Udah gak bagus ya. Udahlah akhirnya kebuang gitu. Terus lu juga pernah sempat beli seharga segituan juga ternyata nggak awet, gampang tetap patah extensionnya, nggak kuat. Nah kalau yang Party ini aku cobain itu nggak panas, self levelingnya juga bagus, ngeblendnya langsung jadi, nggak yang gredek-gredek atau kayak polisi tidur yang kasar-kasar. Dia langsung rata dan dia bisa kuat tahan lama. Aku pakai sendiri. Aku udah beberapa kali waktu itu aku pakai sendiri tangan aku pas kuku aku patah. Terus aku juga selalu pakai ke customer aku kalau misalkan mereka lagi extension atau aku lagi harus merepair kuku yang patah. Ini pakai ini. Jadi buat teman-teman ya, kuku yang patah tuh sekarang bisa diperbaiki. Ibarat kata kayak kita
sebagai tambal kuku gitu kan. Kalau di luar sana ada tambal ban, di sini kita bisa jadi sebagai bengkel kuku alias tambal kuku. Aku tuh terkenal di customer aku kalau tuh bisa nambal kuku, dan customer aku tuh happy banget di saat aku bisa merepair dia punya kuku gitu tanpa harus menggunakan extension atau soft gel tip gitu. Nah ini hati-hati ya best ya, kalau kamu nge-cure dijauhkan builder gel dari mesin cure atau kalau nggak bisa, oh my god, bisa kering. Nah ini udah beres, kalian bisa lihat bentuknya rapi kan. Jadi kalau kayak gini kamu nggak usah PR untuk nge-buff over untuk merapikan, tapi tinggal dikasarin permukaan atasnya, di buff kanan kiri gitu. Nah kalau misalkan udah rapi tuh lebih enak. Nah ini dia selanjutnya minus dari menggunakan nail foam yang emas. Saat kita buka dia susah sekali dan dia biasanya nempel ke bawah gitu kan. Nah ini dia yang aku bilang, lemnya suka complak di sini, nempel somplakannya di sini bu. Ya agak PR lah ya. Tunggu nih aku mau lepasin. Kok susah? Oh iya nih keras. Oke, kayaknya harus pakai nail cleanser deh. Nah jadi plus minusnya tuh seperti itu. Berarti mohon maaf ya nih kalau aku ngomongnya di konten ini agak kurang jelas. Soalnya aku ngomong hidung aku mampet, aku ngap banget terus ngomongnya. Aku tuh belakangan ini sering kumat, alergi, bisa tiba-tiba flu, tiba-tiba batuk, terus gatel. Kayaknya karena cuaca yang tiba-tiba panas, terus kayak gitu-gitu. Aku tuh memang ada sedikit alergi kayak gitu dulu. Aku pernah flu selama 6 bulan bestie. Oh my god, itu gak enak banget. Itu aku sampai ke dokter, alergi aku parah banget. Kalian ada sampai aku gak sih? Aku pernah baca lagi, pernah Q&A kan di mana tuh di IG. Ada yang bilang teman-teman tuh ada yang juga alergi udara. Wah jangan, ya bingung ya itu, kayak waduh repot banget. Sampai alergi udara tuh harus punya ini sih, penyaring udara di rumah gitu kan, biar nggak gampang flu dan sejenisnya. Nah ini aku bersihin dulu. Mohon maaf ini ya, hilaf aku dari frame-nya keluar. Kalian bisa lihat gak, ini bekas patah, ujung kuku aku masih merah banget, sakit banget sumpah beneran. Nah udah ada bersih. By the way nih, kalau misalkan kamu mau pakai nail cleanser, cobain Party, itu wanginya enak banget. Aku dari pas pertama nyium punya Party tuh aku suka nail cleansernya, wangi banget, wanginya enak. Nah ini kita bersihin dulu untuk menghilangkan residunya. Sebenarnya punya Party itu buildernya nggak banyak residu, tapi ada baiknya karena nanti kita mau buff, jadi kita lap dulu biar lengket-lengketnya hilang kayak gitu. Nah di sini aku mau pakai nail file. Ini aku pakai punya Party, ini udah punya sisaan lah ya. Ada yang sama kayak aku nggak sih? Kita sebagai nailis sampai kita pakai nail file yang sisaan bekas ini, bekas ngegigir fake nails. Oke. Oh ya, buat teman-teman ada baiknya, alangkah baiknya aku mau share ke teman-teman ya. Kalau misalkan kamu pakai nail file, satu orang itu satu. Oke, jadi kayak aku kalau misalkan ada nail file gini, aku bawa pulang untuk si customerku. Aku bawa pulang. Aku kasih ke customer aku satu orang satu untuk bawa pulang. Loh, kok aku yang bawa pulang? Kayak gitu. Jadi kita bentuk dulu ya Besti ya. Jadi aku pernah ada share juga perihal apa aja sih barang yang bisa dipakai beberapa kali dan hanya boleh satu kali gitu kan. Kalian bisa nonton di IG aku, di highlight aku ada yang BBF Party ya, belajar bareng Funku Beauty gitu. Nah ini udah beres, sudah kita bersihin, jangan lupa itu wajib ya. Selanjutnya kita mulai extension yang satunya. Bentar aku mau bersihin dulu. Nah aku suka ini nih, aku suka si kapas, ini bukan kapas sih, link free-nya punya si Party tuh nggak ada serat. Jadi buat kamu mau bersihin ini tuh enak banget, kamu nggak usah takut kayak ada serabut-serabut atau bulu-bulu yang nempel. Biasa kalau misalkan satu tuh masih suka yang lebih tipis itu ya, aku dulu punya, sebelumnya belum punya yang si Party ini, suka ini rontok gitu kan dari kapas-kapas tipisnya itu. Akhirnya ya PR banget kan, apalagi kalau misalkan kamu mau pakai nail gel tuh jangan sampai ada serat-serat satupun, itu karena akan bisa membuat permukaan nanti nail colornya tidak akan rata. Lanjut di sini aku mau pakai base coat-nya dulu. Di sini aku pakai punya Party semua ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan pakai base coat secukupnya, jangan sampai ngebeber kanan kiri. Usahakan rapihin, oke? Sebelum kamu cure, kamu make sure dulu apakah ini sudah rapi atau belum, oke? Nah, ini aku sudah cure. Oke, udah beres ya, udah cakep. Mari kita coba menggunakan yang punya Party. Enaknya Party itu satu ya, dia tuh udah punya line-nya lebih banyak dan itu bisa sampai panjang banget. Kamu kalau mau extension ala-ala bule sepanjang itu bisa nih customer kamu, oke? Nah kita buka dulu bagian tengahnya. Biasa sih aku kadang suka takut dipakai ya, jadi ini aku selipin dulu di sini. Nah ini kita mulai ukur. Nah enaknya tuh kalau dia ini tuh udah ada berapa itu ya? Ada 12 apa 16 itu. Nah terus kita tinggal ukur ke sini. Kalau yang punya Funku tuh ini tuh jauh lebih langsung
pas sama ukuran kuku aku yang kotak. Jadi bentuk kuku aku tuh ujungnya bukan oval, tapi kuku aku tuh ujungnya bentuknya kotak. Nah, enaknya punya Funko, kanan kirinya itu dia ada sudut kotak gitu. Jadi untuk ke selipan bawahnya dia udah ada standar. Nah, kayak gini aku bilang nih. Jadi kanan kirinya langsung klik di bawah kuku, lalu menempel ke bagian daging bawahnya, daging si kulit kita punya tangan itu ya. Nah, jadi dia nggak susah tuh untuk ngebentuk kayak yang tadi yang gold itu kan tadi karena cuman bentuk oval, dia nggak bisa ke bawah kuku, nggak ada standarnya, ibaratnya kayak standar tuh kalau di sepeda gitu kan untuk menunjang ini susah. Sedangkan kayak Funko lihat dia bisa langsung klik sama kuku kita. Nah, ini udah semudah itu, tinggal tempel deh, beres. Nah, sedangkan kalau yang ini nggak ada, dia benar-benar cuma langsung oval aja gitu. Jadi kalau untuk ke kanan kirinya tuh nggak ada di sini. Jadi untuk kita nyamain sama kuku tuh susah. Jadi kalau kamu yang nggak punya kuku bentuknya oval kayak di nail foamnya, ya kamu harus dibuat kotak ujungnya untuk kamu nyamain sama bentuk kuku yang kotak kayak gitu. Oke? Nah, ini kita langsung mulai aja proses extensionnya. Nah, ini aku udah klikin ya. Ini enak sih pakai yang ini. Terus jadi terus satu lagi ya, ini kan modelnya panjang gitu. Jadi nanti pas kamu masukin ke UV lamp itu kayak kita tinggal ditunjang gitu tangan kita, jadi nggak nempel ke bawah kayak gitu. Nah, seperti biasa ya, kalau kamu mau extension kayak gini, kamu pinggirannya dulu nih dibuat nih jembatan. Ibarat kata ini tuh jembatannya dulu. Jadi kamu isi dulu bagian antara kuku dengan si nail foamnya, kamu isi yang banyak dulu di situ, terus baru kamu mainin ke belakang bagian kuku, baru sama ujung kuku. Nah, ini penting banget, pinggir-pinggir kuku diratain. Jangan sampai nanti kamu hanya di bagian persambungan kuku sama nail foam aja. Itu jangan ya, karena nanti dia nggak ada topangan yang kuat untuk bisa nopang si extension itu. Jadi kamu tetap harus menggunakan nail builder gel atau si nail extensionnya ini, si gel extension ini sampai ke bagian kuku bagian atas supaya ada pondasi yang bisa menopang antara gel extension itu sama kuku kamu. Karena kalau cuma sampai di ujungnya aja sama di bagian si nail foamnya aja pasti copotin, ya dia nggak akan ada tunjangan yang kuat gitu loh. Apalagi dengan kegiatan kita maybe yang setiap hari-hari lebih banyak kegiatan rumah, ngetik-ngetik, kalau misalkan di kantor gitu kan, entah apalagi kerjaan kamu mungkin di bidang kitchen dan lain-lain, kan repot banget tuh gitu ya. Ada banyak beberapa customer aku tuh yang nail art tapi dia tuh punya toko bakmi, catering, atau misalkan dia punya usaha lainnya yang membutuhkan untuk ekstra selalu kena air panas, terus motong-motong, terus dan lain-lain, sering nyuci ini itu gitu kan. Itu kan kerjanya lebih berat untuk kuku yang di extension atau kuku yang menggunakan nail art lah ya gitu, atau nail gel gitu. Nah, ini kita buff dulu. Sini aku pakai alas tisu biar nanti tinggal buang aja kayak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya nggak terbiasa banget nih tangan kiri kerja, susah. Aku biasanya aku gerak itu yang tangan kanan aku untuk ngebuff, harusnya yang kerjakan kiri ya, langsung ngegesek gitu kan, tapi kan kayak udah capek gitu. Entah kenapa kalau ngerjain yang kanan tuh kayak capek banget besti. Jadi aku sometimes tuh harusnya biasanya kalau aku lagi ngerjain ngeganti kuku aku dulu ya, aku tuh yang harus aku kerjain dulu ada tangan kanan. Jadi yang pertama kali kerja tuh tangan kiri. Karena kenapa? Supaya aku tuh effort dan mood aku tuh masih baru gitu, kayak masih press gitu masih fresh lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ini aku mau pakai Party Games punya. Ini aku udah pernah spill juga. Jadi teman-teman tuh, kalau kamu yang mungkin baru mau tahu perihal dunia nail art kayak gimana sih, kamu bongkarin aja video aku yang sebelumnya. Aku udah pernah share semua apa yang aku pakai, bahan apa aja yang kalian perlukan untuk pemula dan lain-lain. Aku udah pernah. Terus teman-teman nanya kalau misalkan aku mau home care tuh harus gimana ngitung ongkosnya, apa aja barang yang harus aku bawa. Aku juga udah pernah spill. Bahkan tas yang aku gunakan aku udah pernah spill juga. Tapi sekarang aku udah nggak home care ya besti ya, kayak gitu. Nah, ini biasain jangan sampai nggak boleh kanan kiri. Ini aku udah beli aku rapin lah ya. Jangan lupa nanti sediain magnet cat eye-nya ya besti ya. Punya Party yang ini sih badabes. Kamu yang udah pernah coba pasti kamu tahu produk Party seperti apa. Oke? Nah, teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan aku ngomongnya dari tadi agak sedikit tipu karena aku tidak leluasa untuk bicara nih. Jadi kayak spelling kata-kataku kurang jelas karena hidung aku mampet. Mohon maaf ya. Oke. Nah, ini rapiin dulu ujung-ujungnya. Tangan aku kaku banget ya ngerjain tangan kanan, beneran deh. Kayak ya Tuhan gitu kan. Oke.
kita mulai. Nah ini part yang paling menyenangkan buat aku, nih candu banget ngebentukin kayak gini set. Dan kamu catatan ya, kamu tuh harus di bawah lampu biar kamu tahu sinarnya kayak gimana tuh kan. Ulala banget kan, cetar membana badai mantep banget ya. Oke, ini lanjut yang jari tengahnya. Oke, kita kembali ke tadi tuh yang teman-teman yang lagi belajar naat, silakan. Semoga yang aku share itu bisa membantu. Terus buat teman-teman yang nanya, Ci, kamu kapan online class? Ci, kamu ada online class apa enggak? Ci, kamu ada open class apa enggak? Dan sejenisnya itu. By the way, jawabannya masih sama Besti, aku masih belum open class gitu kan. Karena memang ada beberapa alasan kenapa sih aku belum bisa open class. Dan satunya tuh adalah aku sedang memprepare tempat. Keadaan tempatku atau home studioku saat ini tuh tidak memungkinkan untuk aku bisa online class ataupun offline class, karena di depan rumahku tuh tempat les anak SD Besti, itu berisik sekali. Jadi aku juga aku tidak mau nanti kita les, kita saling saat proses belajar mengajar itu kita sama-sama nggak fokus. Aku juga nggak mau nanti pas aku ngajarin kamu akunya nggak fokus, ataupun sebaliknya pas aku lagi ngajarin kamu tapi kamunya nggak fokus karena berisik gitu kan. Kalian pernah nggak sih ngerasain yang namanya tinggal dekat sekolah SD, atau kamu yang mungkin di komplek rumah kamu itu hampir rata-rata sebagai pengajar yang mereka tuh buka les di rumah masing-masing gitu kan. Nah itu kalau misalkan lagi jam kelas les di komplek rumah aku tuh berisik banget, karena memang satu komplek rumah aku tuh gangnya itu kebetulan gang yang aku tinggalin ini itu rata-rata profesinya mereka sebagai guru gitu. Jadi memang ada ngajar bimbel, bahasa Inggris, matematika dan lain-lain. Jadi memang kalau pas lagi mereka les tuh dari Senin sampai Sabtu tuh full gitu kan, dari pagi itu yang mereka kelas 1 gitu kan. Terus sampai sore, bahkan ada juga yang les di sore ke malam juga, Psikonet seperti itu. Dan buat customer aku juga, aduh mohon maaf ya kalau misalkan sekarang tuh berisik banget gitu kan. Kayak beberapa yang bilang, Ci sekarang kok tempatnya jadi banyak tempat les gitu kan. Iya mohon maaf ya, sabar dulu ya, nanti kita pindah ke tempat yang lebih nyaman. Jadi teman-teman doain aja ya, semoga tempat studioku yang baru segera terwujud, jadi aku bisa buka kelas baik online kelas atau offline kelas, jadi kita enak. Nah gitu, karena kan kalau misalkan aku mau ngajar juga sikonnya tuh nggak memungkinkan, karena di rumahku tuh lesnya nggak cuma siang gitu, ada yang lesnya dari sore ke malam juga, jadi kita nggak bisa gitu. Nah by the way ini udah beres, cepet ya, aku cerita aja tuh udah beres aja. Nah seperti inilah proses extension kuku aku yang 2 ini. Nah semoga membantu buat teman-teman. Nah buat teman-teman yang nanya nih, sekali lagi aku tahu ya, kalian bisa cobain pakai ini untuk extension itu dari Party Builder Gel. Ini enak banget, aku pakai yang clear, aku punya 4 nih. Ini salah satu yang aku suka pakai tuh yang clear. Jadi ini tuh kuat banget, di cure-nya nggak panas dan self levelingnya enak banget, langsung ngeblend, langsung ngebentuknya rapi dan nggak mudah bleber. Jadi kamu nggak usah takut ini gampang bleber ya. Lalu di sini juga aku pakai base kotak putih dari Party, semua pakai Party. Buat teman-teman makasih yang udah nonton, sampai ketemu di next video. Jangan lupa ya follow ini Instagram aku, dan buat teman-teman yang lagi nungguin giveaway dari aku, stay tune, oke? Nih ya Instagram aku, stay tune biar nggak ketinggalan, oke? Yang nungguin giveaway di YouTube channel aku, tungguin ya. Nanti aku mau bagi-bagi hadiah loh. Makasih udah nonton.